Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urai Handewi Rahmawati dengan NIM 42020404008, Prodi Teknik Multimedia, Politeknik Negeri Sambas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pengenalan tag HTML untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar pemrograman web. Baiklah, silahkan simak video berikut ini. Tag HTML. Tag adalah kode dalam HTML. Tag HTML terdiri dari beberapa elemen, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka ialah fungsi yang ada otomatis pada HTML. Baiklah, berikutnya adalah struktur dasar tag HTML. Terdiri dari doctype HTML, HTML, head, title, dan body. Untuk tag penutup diawali dengan tanda buka kurung siku, slash, nama tag, dan tanda tutup kurung siku. Dapat dikatakan sebuah tag jika diawali dengan tanda buka kurung siku, nama tag, dan tanda tutup kurung siku. Artinya pada tampilan di sini sudah terdapat 5 macam tag HTML. Baiklah, akan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tag head. Di dalam tag head ada beberapa hal yang bisa kita simpan. Tag title. Untuk judul. Jika kita menulis di antara kedua tanda kurung ini, akan menjadi judul pada halaman webnya. Lalu kita bisa menyimpan tag style untuk CSS. TypeScript untuk JavaScript, dan meta untuk metadata. Tag meta berfungsi untuk mendeskripsikan website yang kita buat. Metadata terdiri dari metadata charset berfungsi untuk encodingnya, kemudian deskripsi untuk website kita, lalu keywords, dan author, atau dengan kata lain pembuat website. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya, tag yang terdapat pada body. Yang pertama adalah text. Di dalam teks terdapat heading dengan 6 level. H1 paling besar, H6 paling kecil. Selanjutnya adalah pendukung teks. Terdiri dari BR untuk menambahkan baris baru, kemudian HR untuk menambahkan garis horizontal, kemudian M, dan strong. Selanjutnya adalah gambar, yaitu tag image, berfungsi untuk menyimpan gambar. Kemudian hyperlink, tag A atau anchor. Selanjutnya adalah list. Pada words, yaitu bullets dan numbering untuk penambahan list. Tetapi pada tag HTML, terdapat tag UL atau UL untuk unordered list atau list tidak terurut. Kemudian OL untuk ordered list. Kemudian LI untuk list item. Selanjutnya DL untuk definition list. Kemudian DT dan DD. Selanjutnya adalah tabel. Tabel berisi elemen berupa table, t-head, dan t-body. Selanjutnya adalah form yang terdiri dari beberapa elemen seperti form, input, select, dan button. Selanjutnya kita bisa menyimpan JavaScript menggunakan script. Selanjutnya kita bisa menyimpan objek menggunakan objek, contoh objek multimedia, seperti Flash. Lalu, grouping dengan elemen tag div dan tag span. Selanjutnya adalah slide komentar. Kita harus menyimpan komentar di halaman web. Tiap bahasa memiliki tag komentar masing-masing. Tag komentar tidak tampil di browser, khusus developer saja. Kenapa kita harus menyimpan komentar? Karena untuk
pembuatan tag HTML, mungkin saat ini kita masih ingat apa-apa saja elemen yang telah kita buat. Tetapi untuk beberapa bulan ke depan dan mungkin dalam waktu 1 tahun, kita bisa lupa. Disinilah komentar berguna untuk menunjukkan kepada kita tag apa saja yang telah kita buat. Ini adalah contoh penulisan untuk tag komentar. Slide berikutnya adalah struktur tag. Di sini saya ada menampilkan dua contoh cara penulisan struktur tag seperti ini, terdiri dari buka kurung siku, nama tag, atribut, dan nilai. Ini adalah contoh penulisannya. Body untuk nama tag, background color untuk atribut, light blue untuk nilai atau value. Dan ini adalah contohnya. Contoh penulisan untuk pemberian warna pada halaman, dan ini adalah tugas CSS. Slide berikutnya yaitu atribut global pada tag HTML yang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama adalah access key. Elemen ini bisa diakses menggunakan keyboard. Berikutnya adalah kelas dan ID. Bisa kita isi kelas dan ID apa. Berikutnya dir atau direction untuk menentukan arah tulisan. Kemudian length atau language. Style untuk inline CSS. Tab index untuk menentukan urutan. Yang terakhir adalah title untuk judul pada sebuah elemen. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi tag HTML. Dan praktek akan dilanjutkan pada video berikutnya. Perkenalan 5 tag HTML yang terdiri dari tag doctype, tag title, tag HTML, tag head, dan tag body. Di sini saya menggunakan Sublime Text sebagai text editornya. Baiklah, langsung saja kita buka Sublime Text-nya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan membuat contoh HTML sederhana. Pertama, kita save filenya terlebih dahulu. Saya akan memberi nama filenya dengan nama index.html. Baiklah, bisa kita lihat di sini tipe filenya sudah dalam bentuk HTML. Baiklah, kita akan membuat struktur tag HTML-nya terlebih dahulu. Ya, untuk tag title akan kita ketik terlebih dahulu. Kemudian langsung kita klik tab. Ya, di sini di antara kedua kurung ini, pada tag title kita bisa menuliskan judul untuk halaman web browsernya. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur tag yang telah kita buat. Yang pertama adalah tag heading. Tag heading di sini untuk menentukan bagian penting dari isi teks file HTML. Tag heading terdiri dari H1 sampai H6. Untuk tag H1 adalah tag yang paling penting. Penggunaan heading tergantung dengan konten apa yang akan kita tampilkan. Baiklah, di dalam body, kita akan menulis pengenalan tag HTML. Kemudian kita tutup tag body-nya. Di sini akan kita sesuaikan penulisan jarak tag body-nya. Lalu kita tutup tag HTML-nya. Pada tag title, kita akan menulis mencoba menggunakan HTML. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tag doctype. Tag doctype berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML. Yang kedua yaitu fungsi tag HTML untuk membungkus elemen tertentu sesuai dengan kebutuhan.
Yang ketiga yaitu fungsi tag head sebagai kepala dari dokumen. Yang keempat adalah tag title, berfungsi untuk memberi judul pada halaman web. Yang kelima adalah tag body, berfungsi untuk menunjukkan konten pada halaman web browser. Baiklah, saya akan mencoba menampilkan pada halaman web browsernya. Sebelum itu, kita save filenya terlebih dahulu. Lalu klik kanan Open in Browser. Pada halaman web, ini adalah title yang kita ketik tadi. Ini menunjukkan body untuk pengenalan tag HTML yang kita ketik tadi. Baiklah, cukup itu saja untuk pengenalan 5 tag HTML kali ini, dan akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk tag heading dan paragraf. Kita hapus dulu isi tag body-nya. Dan di sini akan saya tambahkan beberapa tag heading. Ketik H1 lalu di tab. Pada H1 saya akan mencoba menulis tugas dasar pemrograman web. Kita save dulu perubahannya. Sekarang kita akan coba klik kanan dan Open in Browser. Ini adalah tampilan H1 pada halaman web yang sudah kita ketik tadi. Sekarang kita akan coba copy paste untuk H1 sampai dengan H6. Sekarang kita save filenya terlebih dahulu. Lalu kita klik kanan Open in Browser untuk membuka halaman webnya. Ini adalah perbedaan tag H1 sampai dengan tag H6. Tag H1 adalah tag yang paling penting. Sekarang kita kembali ke sublime text-nya. Berikutnya adalah tag paragraph. Langsung kita tap saja. Tag paragraf digunakan untuk menulis teks biasa atau paragraf biasa. Ada tag P pembuka dan ada juga tag P penutup. Di sini saya akan mencoba untuk menulis nama dan name. Kita save dulu perubahannya. Lalu kita buka lagi halaman web. Nah, ini adalah tampilan untuk tag paragraf yang sudah kita ketik tadi. Lalu kita buka kembali sublime text-nya. Untuk tag heading akan saya sisakan tag H1 dan tag H2. Kita akan hapus dulu dan menulis di tag H2-nya pengenalan tag HTML. Lalu kita rapikan sedikit jarak strukturnya. Lalu di-save perubahannya. Dan kita akan melihat perubahan tampilannya pada halaman web. Ini adalah tampilan untuk tag H1, tag H2, dan paragraf pada halaman web yang sudah kita ketik tadi. Baiklah, mungkin itu saja dulu untuk penjelasan tag heading dan tag paragraf. Dan saya akan menjelaskan beberapa tag lainnya pada video berikutnya. Kali ini kita akan membuat tag link atau membuka halaman lain di HTML. Kita akan mengetik tagnya yaitu tag A. Jika sudah di-tab, maka tampilan tagnya akan seperti ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang atribut href. Href isinya adalah link yang akan kita buka. Di sini kita akan mengisi nilainya. Nilainya adalah link yang akan kita buka. Di sini saya akan menambahkan link Facebook. Di antara tag ini kita akan menulis teks apa yang akan kita tampilkan. Saya akan menulis Facebook. Kita hapus tulisan atributnya terlebih dahulu. Kita akan rapikan struktur tag HTML-nya.
dan save perubahan yang telah kita buat. Setelah di-save, kita buka di halaman web browser untuk melihat perubahannya. Kita bisa klik link ini dan akan ditampilkan halaman Facebook. Pada tulisan Facebook, ini adalah contoh penggunaan H1. Pada tag href, ini adalah link yang akan kita buka. Dan ini adalah teks yang akan kita tampilkan. Saya akan memberikan contoh untuk teks yang akan kita tampilkan. Setelah diketik, kita save dulu perubahannya, lalu kita buka halaman web. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu Instagram. Pertama, kita copy paste dulu linknya, lalu masukkan link. Lalu kita save dulu perubahannya, dan buka pada halaman web. Maka akan muncul halaman Instagram. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengenalan tag link, dan akan dilanjutkan pada video berikutnya untuk pengenalan tag yang lainnya. Sekarang saya akan membahas bagaimana cara menampilkan gambar pada HTML. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengetik tag image terlebih dahulu. Sebelumnya, sediakan satu gambar di dalam file yang sama dengan HTML. Perhatikan nama dan format gambar yang akan ditampilkan harus sama saat kita tulis pada tagnya nanti. Tag gambar tidak memiliki tag penutup, jadi kita hanya akan menulis tagnya, yaitu tag image. Kenapa tagnya tidak ditutup? Karena standarnya sudah seperti itu. Atributnya yaitu search. Karena berada di file yang sama, tinggal kita tulis nama gambarnya. Gambar yang akan saya gunakan adalah logo Pultesa. Lalu kita save perubahannya, klik kanan dan open in browser. Maka gambarnya akan otomatis muncul sesuai dengan ukuran aslinya. Kita bisa mengubah ukurannya. Jika ingin mengambil gambar dari browser, copy linknya dan paste di search. Berikutnya kita akan mencoba untuk memasukkan logonya ke dalam sebuah folder. Lalu kita buka pada halaman web. Saya ingin mengingatkan, biasakan untuk men-save file kalian setelah melakukan perubahan, baik itu perubahan kecil ataupun perubahan besar. Karena jika tidak di-save, maka halaman web tidak akan mengalami perubahan. Berikutnya kita akan menulis subfolder /logo, karena logonya sudah kita masukkan ke dalam sebuah folder. Kita akan menambahkan atribut alt. Fungsinya untuk mewakilkan tulisan gambar yang ditambahkan. Fungsi alt yaitu, saat gambar tidak bisa ditampilkan, maka alt akan berguna sebagai teks alternatif. Dan saya akan menulis logo Pultesa. Kita save dulu perubahannya. Dan kita akan lanjut ke tag yang kedua, yaitu tag height, yang artinya tinggi. Dan tag yang ketiga yaitu width, artinya panjang dan lebar. Jika tidak kita atur height dan width, maka akan dimunculkan gambar originalnya atau gambar aslinya. Tapi, jika kita tentukan, maka kita bisa mengatur ukuran gambarnya. Sebagai contoh, untuk height 10 dan untuk width 10, maka kita bisa melihat perubahan pada gambarnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tag image, tag alt, tag height, dan tag width. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan akan kita lanjutkan pengenalan tag HTML lainnya pada video berikutnya. Sekarang kita akan mencoba untuk mengambil halaman website tertentu dan menampilkannya di halaman website kita. Nama tagnya adalah tag iframe.
terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Kontennya tidak bisa kita tulis dalam tagnya, tapi pada atribut seperti pada tag gambar sebelumnya, yaitu pada search, lalu tambahkan link apa yang akan kita buka, maka akan ditampilkan sesuai dengan ukuran iframe-nya. Untuk tag penutup, tinggal kita tap saja satu kali. Saya akan tambahkan link YouTube di sini, lalu kita lihat pada halaman browser. Kita akan save terlebih dahulu perubahannya, lalu kita coba buka pada halaman web untuk melihat perubahannya. Baiklah, bisa kita lihat di sini yang ditampilkan hanyalah kotak putih kosong. Kenapa? Karena tidak semua website bisa kita tambahkan pada halaman web kita, karena ada request yang harus kita atur terlebih dahulu dan beberapa website yang tidak mengizinkan untuk halaman website mereka ditampilkan pada halaman website orang lain. Jika ingin mengatur ukurannya, tambahkan height dan width pada atributnya seperti video yang sebelumnya. Baiklah, kita save terlebih dahulu perubahannya. Untuk melihat tampilannya pada halaman web, kita open in browser. Dan inilah tampilannya untuk height dan width yang sudah kita atur tadi pada iframe-nya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tag iframe, dan akan kita lanjutkan pada video berikutnya untuk tag yang lainnya. Sekarang saya akan menampilkan cara mengubah format teks pada HTML. Kita bisa melihat di website www.rischool/html untuk format HTML-nya. Di sini kita akan menggunakan tag B untuk bold, tag I untuk tulisan miring, dan tag M untuk penekanan pada tulisan. Saya akan membuat teks pada tag paragraf. Di sini, saya akan menulis cara memformat teks pada HTML. Kita akan coba menggunakan tag B pada tulisan HTML. Lalu kita save perubahannya dan akan kita lihat pada halaman web juga. Bisa kita lihat di sini untuk tulisan HTML berubah menjadi lebih tebal. Selanjutnya kita akan coba tag I pada tulisan teks untuk membuat tulisannya menjadi miring. Dan kita akan membuat tag M untuk penekanan pada tulisan memformat. Kita simpan dulu perubahan dan lihat perbedaannya pada halaman web. Maka tulisannya akan berubah menjadi seperti ini. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pengenalan format teks B, I, dan EM. Dan akan kita lanjutkan pada video berikutnya untuk pengenalan tag yang lainnya. Pada video ini, saya akan membahas 3 tag baru, yaitu tag BR untuk jarak, tag div, dan juga tag span atau tag kosong. Sebagai contoh, saya akan memberi jarak pada bagian paragraf ini. Cukup dengan tag pembuka, tidak ada tag penutup. Kita save dulu perubahannya dan kita lihat di halaman web. Sekarang untuk tulisan nama dan NIM sudah terpisah karena sudah kita beri tag jarak. Dan untuk NIM terdapat pada baris baru. Yang kedua adalah tag div. Sebagai contoh, saya akan membuat tag div di bagian ini dan tutup tagnya. Kita save dulu perubahannya dan akan coba kita tampilkan pada halaman web.
Bisa kita lihat di sini tidak ada perubahan pada halaman web. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tagdiv. Fungsi tagdiv adalah untuk membuat divisi atau bagian tertentu, biasanya digunakan pada layout HTML. Tagdiv akan digunakan pada saat kita menggunakan CSS. Kita akan memberi jarak pada tagdiv-nya dengan 1 kali tab. Kita juga akan mengelompokkan bagian teks yang ini menggunakan tagdiv. Begitu juga dengan yang ini. Pada umumnya, tagdiv digunakan untuk membagi grup pada HTML agar lebih rapi. Berikutnya adalah tag span. Contoh penggunaan tag span adalah pada tulisan HTML. Tag span terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Kita save dulu perubahannya, dan kita lihat pada halaman web. Menunjukkan tidak ada perubahan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tag span. Tag span hampir mirip dengan tagdiv. Perbedaannya adalah, tag span tidak akan membuat jarak otomatis. Tapi, jika menggunakan tagdiv, pada tulisan ini seperti akan diberi jarak, karena tagdiv termasuk block element dan tag span termasuk inline element. Block element pada HTML berfungsi otomatis untuk mengatur tulisan selebar browsernya. Tag A termasuk inline element karena untuk website, Facebook, dan Instagram berada pada garis yang sama. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tag BR, tag div, dan tag span yang termasuk dalam elemen block inline, dan akan saya lanjutkan tag yang lainnya pada video selanjutnya. Berikutnya adalah tag komentar. Saya akan menjelaskan sedikit. Tag komentar berfungsi untuk memberikan informasi pada developer. Contohnya, jika kita lupa bagian tag apa yang telah kita buat, maka kita bisa mencantumkan tag komentar untuk menandai tag itu. Contoh penulisan tag komentar. Diawali dengan kurung siku buka, lalu tanda seru, 4 tanda strip, dan kurung siku penutup. Komentar kita tulis di antara 2 baris ini. Contoh, saya akan menuliskan, ini adalah tag penting. Ini bagian heading. Berikutnya adalah komentar kedua. Saya akan menulis konten website ini tentang biodata dan link sosial media. Ini adalah komentar yang ketiga. Saya akan menulis, ini berisi tentang formatting dan iframe. Kita save dulu perubahannya. Dan saat kita tampilkan pada halaman web, maka tag komentar tidak akan muncul, karena tag komentar hanya dapat dilihat oleh developer. Baiklah, saya sudah selesai menjelaskan 20 tag HTML. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar, dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.